Oke. Kita masuk ke nomor 9 sekarang. Jadi di situ di nomor 9 di situ disebutkan bahwa ada long straight copper wire. Jadi ada kawat panjang lurus panjang sekali terbentuk dari koper itu tembaga dengan diameter 2,5 mm dan resistansi 1 ohm per 300 meter. Jadi ini rapat resistansi persatuan panjang ya sebenarnya karena resistansi tidak berubah terhadap waktu. Jadi kita bisa gambarkan di sini dulu ya. Jadi dia sudah dikasih sumbu juga X dengan Y. Jangan perhatikan kalau sumbunya tidak terlalu lurus ya, karena ini tidak terlalu oke memang sih stilusnya. Semoga cukup jelas ya. Di sini ada sumbu di sana di mana membawa uniform current. Ingat ini uniform current, artinya arus yang uniform atau seragam dengan besarnya 25 ampere. Artinya kalau kita bisa lihat di sini ada jari-jari, maka di sini ada luasan ya. Maka J-nya itu akan sama seperti I dibagi dengan A atau atau sama dengan I dibagi dengan PR kuadrat ya. Ya, gini. Nah, ke arah positif X ya seperti pada gambar. Berapa besar dari medan listrik, medan magnetik, vector pointing dan arah dari vector pointing di titik P pada permukaan ya, pada permukaan, tepat di permukaan. Jadi kalau saya gambar penampang lintangnya, saya berdiri di sumbu Y, saya lihat si ininya, maka kawatnya jadi seperti ini ya, kawatnya seperti ini ya, kawatnya seperti ini. Nah, arusnya masuk ke dalam ya, kalau dari gambar arusnya masuk ke dalam ya, karena arusnya masuk ke dalam ya, jadi masuk ke dalam itu simbolnya adalah X ya, simbolnya X ya, simbolnya adalah X. Jadi di sini arusnya masuk ke dalam X. Ini ya, arusnya masuk ke dalam. Yang kita mau tinjau itu titik di atas sini ya, di sini saya pakai biru saja. P dengan jari-jari R. Artinya dia tepat di titik di mana dia itu medan listriknya atau arusnya itu melewati. Karena ada arus seperti ini, maka menurut hukum Ampere dia akan menyebabkan medan magnet yang singular ya, medan magnet yang singular. Kalau pakai aturan tangan kanan, karena dia masuk, maka dia muter ya sebenarnya medan magnetiknya dengan searah dengan jarum jam, atau kalau kita tinjau hanya di titik P, dia punya medan magnetnya ke sana. Ya, artinya kalau saya gambarkan dengan lebih jelas, kita punya medan listrik, arah arus itu arah medan magnetik ya, medan listrik, maaf, arus medan listrik. Jadi kita punya medan listrik ke sini. Di titik yang sama juga kita akan punya medan magnetik arahnya ke sana. Jadi masuk ke arah X ya. Ya, begini. Jadi makanya kalau ini seperti ini ya. Oke. Lalu yang ditanyakan berapa besar medan magnetiknya? Di situ medan magnetik listrik itu seperti pada definisi medan listrik itu sendiri, itu sebanding dengan potensial listrik dibagi dengan panjang atau jarak tempuh dari titik perbedaan potensial itu. Lalu dari hukum Ohm kita tahu bahwa besar beda tegangan atau beda potensial antara dua titik dengan jarak L itu adalah I dikali dengan R ya, sehingga kalau kita masukkan, kita tinjau untuk RL yang kita ketahui, di mana R per L itu adalah 1 ohm per 300 meter, sehingga kita masukkan, kita dapatkan medan listriknya besarnya adalah yang A. Arah medan listrik adalah ke arah plus X, karena tadi ya seperti saya bilang, arah medan listrik akan sama dengan arah arus. Lalu yang B, karena menurut hukum Ampere, karena titik P itu ada tepat pada permukaan dari
kawat tersebut, maka kita bisa tinjau pakai persamaan untuk hukum ampere di mana I-nya itu adalah total I yang dimasukkan, sehingga B-nya itu memakai persamaan yang ada di solusi. Dengan kalau kita bisa lihat ya dari bagian yang saya gambar di sebelah kanan, maka kalau X itu adalah nilai sumbu X positif, maka ke kanan itu sumbu Z positif. Ya, karena kita bisa lihat kalau dia memutar maka kan dia arahnya ke luar ya, keluar dari bidang kertas. Kalau dari gambar yang di atas, kalau keluar dari bidang kertas, maka itu adalah sumbu Z positif. Lalu besar vektor pointingnya, jadi seperti yang saya bilang, kita pelajari besar vektor pointing. Ya, vektor pointing itu adalah definisinya S. Kalau kita ambil besarnya adalah 1/0 E cross B dikalikan besarnya. Karena sudut antara E dengan B itu 90 derajat, maka kita langsung aja ini besar E dikali dengan besar B saja. Jadi seperti perhatikan, besar E dengan besar B itu adalah yang seperti kita dapatkan. Besar E itu ada di nomor A, besar B itu ada di nomor B. Jadi kita tinggal kalikan saja. Mu 0 adalah konstanta. Bisa kita lihat arah vektor pointingnya yaitu E dicrosskan dengan B. Jadi E itu ke arah sumbu X positif, B itu ke arah Z positif. Maka Z positif itu artinya K ya. Jadi I cross K itu akan sama dengan minus J, atau arah vektor pointingnya ke arah Y. Jadi kalau saya gambar arah vektor pointingnya, kalau dari sini kita pakai warna hijau ya vektor pointingnya. E-nya ke dalam, B-nya ke kanan, maka arah vektor pointingnya ke bawah. Oke, besarnya bisa dihitung sendiri.